MyDioSing memiliki 5 pilar diferensi yang cukup kuat untuk bisa hadir di tengah-tengah teman-teman semua, di tengah masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah 100% Indonesia. 100% Indonesia ini kami rayakan dengan bukan cuma tadi produknya dari Indonesia, dibuat, diciptakan di Indonesia, orangnya Indonesia, tapi kami memulai dengan lagu Indonesia. Tepuk tangan untuk ini. Kenapa seperti itu? Karena saatnya kita semua memang harus memiliki rasio dukungan kepada musik dan musisi Indonesia lebih besar dari sebelumnya. Kita melihat dan kita bersama-sama menikmati kurangnya rasio musik Indonesia di berbagai macam tempat di Indonesia. Jadi kalau hari ini acara ini berketepatan dengan acara Musik Bagus Day di Citos, ini selalu musik-musik yang ditampilkan adalah musik dari musisi Indonesia. Seperti itu, kita kekurangan waktu tersebut. Gitu. Memang kita memiliki juga sama-sama waktu untuk mendengar musik dari non-Indonesia. Tapi musik Indonesia adalah identitas kita. Musik dari luar negeri adalah referensi kita. Sebaiknya seperti itu. Dan yang kedua adalah artist network. Jadi kalau hari ini teman-teman melihat kita ini berkumpul bersama dengan berbagai macam musisi, ada Opi Danzo, vokalis Voodoo, ya, dan di Second Bird sekarang. Kemudian ada Neo Nomora yang sudah melanglang buana. Sebentar lagi ada Bang Kinan Nasution, ada Glenn Friendly. Sebenarnya banyak yang mau datang hari ini. Ada Damon Kuswoyo, selamat datang. Dia adalah putra undian dari Tony Kuswoyo. Dan juga ada Ibu Titik Puspa. Kemudian ada juga Mas Triawan Munaf yang notabene kita semua sama-sama tahu beliau juga pernah menjadi seorang musisi. Ini adalah cukup baik. Kenapa? Karena sebenarnya ada satu hal yang ingin kita rekatkan, di mana perspektif dari musisi sebagai awal koridor utama dari adanya perjalanan musik bisnis di Indonesia ini menjadi menjadi insider, bukan menjadi outsider dalam perjalanan ini gitu. Bahwa musisi itu harus memiliki say yang lebih dari sebelumnya, bukan cuma di atas panggung, tapi dari sisi transparansi seperti itu. Dari sisi perubahan, hari ini kita sama-sama mengetahui bahwa kita shifting ke digital market dari physical market. Namun musisi Indonesia ini selalu menjadi warga kelas 2 sebelumnya gitu dengan adanya perubahan-perubahan ini. Yang besar adalah platform, yang besar adalah janji, yang besar adalah semua visibility-nya saja. Tapi musisi Indonesia itu memang harus di-treat dengan genuine, tidak dengan double standard seperti itu. Nah, bagaimana men-treat itu adalah dengan satu kepastian. Ini akan berfungsi sekali dalam kegiatan menciptakan musik production Indonesia yang kami buat nanti. Di mana musisi, kalau kita lihat di sini fotonya Agnes Monica ya, ini fotonya hari ini rambutnya udah beda ya. Tapi Agnes itu senyumnya selalu lebar loh kalau di foto, ya kan? Dia adalah salah satu contoh musisi Indonesia yang memang dia menguasai dan sudah sampai ke level music production seperti itu. Jadi satu hal yang ingin kami sampaikan bahwa ada satu transparansi level untuk musisi nantinya lewat satu dashboard di mana dia satu bisa melihat bila mana ada pertambahan referral. Jadi gini, kalau nanti setiap orang itu mempergunakan MyDioSing, dia akan ditanya, kamu tahu MyDioSing dari siapa? Kalau dia menyebutnya dari Once atau dari Tina Tun gitu ya. Nah, automatically dashboardnya Tina Tun ini akan bertambah real time angkanya. Angkanya dari mana? Yaitu kami menyisikan dari subscriber fee untuk musisi gitu loh. Tidak banyak, tapi paling tidak volume wise ini akan menjadi banyak kalau kita lihat nanti akumulasinya. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh platform manapun di dunia. Jadi sebenarnya banyak hal yang pertama kali disampaikan oleh kami di sini, gitu. Dan kedua adalah
transparansi yang juga diterima oleh pihak perusahaan rekaman. Jadi kalau rekan-rekan mungkin bisa sedikit memahami bahwa konten tidak semuanya itu adalah miliknya musisinya langsung dalam masa kerjasama. Gitu. Ada yang dititipkan dengan perusahaan rekaman atau perusahaan yang peruntukannya untuk mendistribusikan konten. Nah, mereka akan memiliki dashboard yang juga real time, namun dari sisi dashboard artis sendiri, ini ada satu angka, akumulasi angka nanti yang bisa dapat dipertanggungjawabkan, diverifikasi dengan pihak label. Jadi ini bukan menyudutkan label, tapi malah sebenarnya membuat komunikasi menjadi sehat, gitu. Kita mau meninggalkan hal-hal yang tidak sehat, gitu ya. Yang tidak sehat itu sebenarnya handphone tidak diangkat, gitu ya. Nah, paling tidak dengan transparansi, dengan honest, kita bisa sama-sama menyelesaikan fairness, gitu loh. Ini satu langkah yang menarik, gitu loh. Biasanya hal-hal yang terjadi di Indonesia kalau sudah ada kesalahan baru ke lawyer, gitu kan. Nah, ini kita mau dari awal semua fairness, semua transparan, karena kita mau panjang, karena kita melihatnya bahwa keturunan, anak cucu daripada musisi ini berhak atas karya cipta dari orang tuanya, seperti itu loh. Ini bukan hal yang mudah, gitu loh. Hari ini banyak sekali musisi yang tidak memiliki motivasi untuk memproduksi lagi, padahal musisi itu tidak ada namanya pensiun, gitu loh. Itu natural gift dari Yang Maha Kuasa. Jadi kami ini, karena kami memilih kita di riset bagaimana sebenarnya untuk bisa membantu, maka kami coba dengan hal yang paling sederhana dulu. Tapi paling tidak hal ini dengan adanya dashboard yang transparan dan real time, ini akan menjadi satu motivasi baru untuk kita bersama. Ini juga menjadi undangan bagi bukan cuma musisi, bukan cuma di sektor kita, tapi di sektor digital untuk bisa berpikir lebih keras, menciptakan platform-platform yang tujuannya untuk membantu ekosistem musik Indonesia, seperti itu. Dan selanjutnya kita bicara tentang music export. Tepuk tangan untuk Deo Nomora sekali lagi karena dia ada di sini. Kenapa kita tampilkan foto dia, kemudian Gugun Blues Shelter, White Season Couples Company, dan Vicky Sianipar. Ada banyak yang terjadi di Indonesia ini mengatakan bahwa musisinya salah negara. Itu salah, gitu loh. Musisi itu memiliki satu freedom, dia bisa kemana saja, gitu ya. Namun selama ini memang vehicle atau kendaraan yang dipakai untuk mengekspos profil mereka dan musik mereka itu terbatas, gitu. Tidak ada yang memang bisa memberikan fokus lebih. Mind Your Sing memiliki satu promise untuk bisa mengantarkan mereka paling tidak sampai ke masyarakat Indonesia dan masyarakat diaspora. Itulah kenapa kami bekerja sama dengan Perhimpunan Pelajaran Indonesia Dunia untuk bisa menyampaikan maksud kami, paling tidak teman-teman kita, adik-adik kita atau saudara-saudara kita yang sedang melanjutkan studi di negara luar, dia juga berperan langsung. Mereka juga memberikan satu kegiatan nantinya yang untuk membantu music export ini terjadi. Kalau dibayangkan, mungkin secara sederhana dengan fungsi atau format Mind Your Sing yang memang dipersembahkan untuk konsumsi global, sudah pasti ini mencapai 240 negara di dunia. Tapi fokus kami yang pertama adalah kami masuk ke dalam ceruk market Asia Pasifik. Karena pertama lagi kembali bahwa kami adalah lahir di Asia. Kita tahu perilaku saudara-saudara kita di Asia ini seperti apa kepada layanan audio dan video yang berbasis video karaoke ini, gitu loh. Bahwa orang ingin menikmati satu opsi hiburan yang tidak terbatas waktunya. Hari ini banyak sekali kalau kita terbiasa mungkin ke rumah karaoke keluarga ya, bahwa mereka buka mungkin jam 10 atau jam 12 siang, baru tutup nanti malam jam 3, jam 4 atau jam 12. Tapi kalau dengan adanya digital ini membantu banyak orang. Artinya tidak ada lagi sebenarnya time spend, tidak ada waktu lagi yang terbatas untuk orang menikmati satu persembahan musik seperti itu. Bahkan
hari ini saya lihat banyak sekali ada reuni CLBK katanya, gitu kan. Nah ini bisa sambil langsung mengaktifkan MyDioSync, sehingga tadi hal tersebut juga bisa berlaku untuk teman-teman yang sifatnya tadi dia memiliki teman atau fans di negara luar. Contohnya adalah dari 4 artis yang ini, mereka semua sudah memiliki pertumbuhan penggemarnya gitu loh. Jadi baik Gugun, Blue Shelter, dan ini akan selalu tumbuh di Indonesia. Ini akan selalu. Hari ini ketika kita berkumpul ini ada musisi yang lagi bikin musik dan benar-benar sangat emosional gitu loh. Nah, MyDioSync akan menjadi kendaraan untuk membantu visibility-nya gitu loh. Nah, paling tidak apa yang dikehendaki ini bisa berubah. Dan satu pembeda yaitu terakhir yaitu millennials, ini penting. Hari ini kami sadar betul bahwa generasi millennials ini sangat sosial, sangat global, sangat connecting, sangat juga memiliki satu say dan juga rekomend yang cukup penting bagi Indonesia gitu. Jadi dengan berfokus kepada millennial generation, kami yakin sekali bahwa MyDioSync ini paling tidak akan memberikan satu discovery level yang baru dari generasi ini kepada musik-musik yang ada nanti di layanan ini. Karena begini, kalau kita lihat bahwa musik Indonesia ini banyak sekali sebenarnya produksinya ya, gitu. Kita mulai dari tahun 70. Ini banyak sekali musik-musik yang di tahun 70 selama 10 tahun. Baru kemudian dilahir di tahun 80. Ini banyak sekali juga. Lalu 90 lagi. Eranya MTV dulu di Indonesia. Ini banyak sekali. Baru tahun 2000 lagi. Sudah 10 tahun lebih. Kita sudah masuk ke tahun kedua di 2000. Ini sebenarnya ada hampir 50 tahun sebenarnya Indonesia ini memiliki katalog yang hari ini konteksnya adalah aktif untuk bisa dipakai dalam layanan seperti itu. Jadi ini sangat penting. Sementara banyak sekali mata rantai yang putus, artinya antar generasi untuk tahu sebenarnya seperti apa karya cipta dari Ibu Titiek Puspa, seperti apa karya cipta dari seorang Kinan Nasution, seperti apa karya cipta dari Bob Tutupoli, lalu seperti apa karya cipta dari Rumania. Tahu namanya tapi tidak tahu audionya seperti apa, videonya seperti apa. Sementara ini adalah satu challenge yang ingin kami rekatkan, kami apply dengan adanya MyDioSync ini. Jadi paling tidak ini akan menjawab kebutuhan dan keinginan semua orang terhadap lagu Indonesia gitu. Kalau kita pun melihat bahwa kemanapun kita pergi, pasti kita sendiri akan memiliki satu rasa yang cukup kangen nantinya terhadap lagu Indonesia. Katakan mungkin waktu kita masih kecil kita ditimang-timang oleh orang tua kita dengan lagu dari Emilia Contessa gitu ya, atau Teluk Bayur, atau lagu Si Jago Mogok gitu ya. Nah paling tidak dengan satu hal yang ring a bell, kita bisa mencari, oh ini ternyata lagu yang sering dinyanyikan oleh ibu saya. Jadi banyak sebenarnya hal-hal yang penting sekali untuk disampaikan oleh millennial generation juga dalam perjalanan ini. Jadi millennial ini pun akan menjadi satu faktor pendukung yang utama bagi perjalanan digital startup hari ini di dunia manapun seperti itu. Kami sudah sangat yakin bahwa koridor yang kami berikan kepada market Indonesia dengan 5 pilar diferensiasi ini sangat kuat seperti itu. Dan yang paling penting adalah ketika kita, tadi saya ulangi sedikit bahwa kita memang masuk ke pasar global, tapi yang paling utama adalah bagaimana mengisi satu demi satu fokus dalam pasar Asia Pasifik. Karena pasar Asia Pasifik ini seksi sekali dan belum ada yang pegang dari Indonesia. Besar sekali, sangar sekali, ini harus selesai oleh kita, gitu loh. Karena kenapa?
kita punya banyak diaspora di semua market itu. Jadi hanya lewat My Music, silaturahmi itu bisa lebih rekat.